kalau 1000 puyuh itu kan menghasilkan 100.000 rupiah per hari rata-rata. Ya, nah ini 1000 dipotong pakan. Bersih itu ya? Bersih. 100.000 itu bersih Ya, tapi ya puyuh. telur aja nih ya, penjualan telur. Berarti intinya gini, ternak puyuh itu mau untung besar atau untung... Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk rekan-rekan dimanapun saat ini Anda berada pokoknya. Mohon maaf untuk kawan-kawan yang hubungi nomor saya di deskripsi channel, nampaknya kemarin ada kendala. Jadi kawan-kawan itu enggak, ini apa namanya, dihack. Oh, dihack. Nomor saya dihack mungkin karena terlalu publik itu kan. Ya. Jadi nggak tahu apa permasalahannya. Perasaan saya itu kalau dengan orang baik-baik terus loh, kok nomor HP kok bisa sampai dibacak seperti itu, sampai pusing saya. Oh, itu yang nelfon video call dengan wajah abang itu? Ya. Oh. Nah, semenjak itu nomor saya tuh nggak bisa dipakai. Saya biarin dah 2 bulan sampai 2 bulan lebih itu. Enggak taunya kemarin-kemarin saya coba bisa. Sudah bisa lagi. Sudah bisa. Tapi itu nomor yang khusus untuk puyuh. Kalau untuk pribadi kawan-kawan yang ada di Jambi beda lagi. Saya nomor ada 3. Jadi yang satunya untuk khusus puyuh, yang satunya untuk ruang lingkup Jambi, yang satunya keluarga. Jadi ke keluarga ngubungi beda. Gitu. Jadi nomornya tuh saya pengennya kayak gitu kawan. Bukan berarti kok kita nggak mau diganggu, nggak. Ada tempatnya masing-masing. Oke guys, kita kali ini bincang santai di luar kandang ya, daripada kita apa namanya, ya setidaknya kita menjadi konten kreator ini ya memang harus berpikir gimana sih untuk besok temanya apa, temanya apa. Hadir di sini dengan Bang Fauzan guys, selaku sekretaris memang yang ada di grup. Masih banyak upaya-upaya yang akan kita lakukan untuk peternak-peternak kelompok yang ada di Jambi. Itu masih banyak sekali PR kita, yaitu tentang rencana ke depan, mungkin koperasi, legalitas, segala macam. Itu tantangan besar untuk kita. Tapi di sini guys, ini perlu kita sampaikan, perlu kita jelaskan bahwasanya di Jambi untuk saat ini permintaan telur kan sedang tinggi. Artinya ternak puyuh di Jambi aman-aman saja guys, sangat aman, sangat aman-aman saja. Karena apa? Karena ada komunitas industri. Jadi kawan-kawan itu nggak ada saling sikut di bawah, nggak ada saling ini kan. Jadi semuanya terbuka untuk kawan-kawan. Di sini yang mau saya tanyakan, karena apa? Kami mau ngurus legalitas, semuanya mau kita urus, semuanya mau kita urus demi kemajuan ternak puyuh yang ada di Jambi. Satu pertanyaan, sebenarnya ternak puyuh itu untungnya besar atau kecil? Boleh dijawab. Ini yang sudah 5 tahun, terus kemudian populasi saat ini berapa? Sekarang 1.500. 1.500. 2 minggu lagi 2.000 lagi. 2 minggu lagi nambah 2.000. 2 minggu lagi nambah 2.000. 1.000 dulu bang. 2 minggu lagi masuk ya? Iya. Nanti kalau masuk kabari, nanti saya kejar ke sana. Nah itu tadi kita tanyakan. Kemarin-kemarin kan populasi sempat banyak. Iya 2.000 bang. 2.000. Nah untuk saat ini kita tanya guys, sebenarnya ternak puyuh itu untungnya itu besar atau kecil? Nah, silahkan dijawab. Jadi rekan-rekan biar tahu lah. Kok di Jambi kok sibuk betul peternak-peternak ini, Bang Edi Sano sini, ada yang populasi 5.000, 6.000, 3.000, ada yang baru mulai kan gitu. Dinamikanya kan seperti itu. Kawan-kawan kan pasti banyak tanya, sebenarnya ternak puyuh itu untungnya besar atau kecil? Ya, monggo dijawab. Baik kawan, nah kita datang ke sini, kita pengen ngajak curhat tadi. Di 2 video sebelum itu saya yang curhat sebenarnya itu bang. Cuma kalau saya ngomong sendirian agak tidak enak. Jadi ajak kawan itu bahasanya kan. Jadi di sini abang lagi nanya, tentang besarnya untung ternak puyuh. Jadi saya sudah buat video bang tentang itu sebenarnya bang. Perkiraan untung, perhitungan keuntungan ternak puyuh gitu kan. Sambil makan tempe. Boleh. Jadi kalau pertanyaannya besar atau kecil ini kan relatif bang. Ya bagi kita yang baru pemula seperti saya lah, dikatakan 5 tahun yang lalu itu sudah besar menurut saya. Padahal cuma 4.000 rupiah per hari bang. 4.000 rupiah? Iya, waktu di awal-awal kan puyuh kan awalnya 50 ekor, dipotong 23 jantan, lagi. Kan ketemu telur itu paling 40 butir per hari. Keuntungannya itu ya kalau saya hitung-hitung itu 4.000 rupiah per hari. Wah dikeceng ya bang. Apaan 4.000 per hari, untuk jajan anak pun tidak cukup. Ya tapi bagi saya yang orang yang mungkin cinta dengan niatnya usaha mandiri tadi, cintanya kepada usaha sendiri, sudah besar bang. Nah walaupun 4.000 rupiah per hari waktu itu, ya pikiran saya seperti ini bang.
dengan populasi segini, untungnya segini. Kalau jumlahnya segini, hasilnya nanti segini. Misal nih, punya puyuh 10 ekor, mungkin kayak seperti yang abang ceritakan tadi, ada yang ngambil 10 ekor di sini. Kan ketemu telur itu kan mungkin sekitar 8 butir per hari tuh. Ya mungkin keuntungan beliau ada di angka 1.000 atau 2.000 rupiah per hari nanti itu. Per hari? Iya. Tapi kan kalau dia berpikirnya positif, wah 10 ekor segini. Kalau punya 100 ekor berarti untungnya 10 ribuan. Kalau punya 1.000 ekor, untungnya 1.000. 100.000. Sudah ada kalkulasinya di situ lah ya? Ya gitu tadi. Intinya ya tadi besar atau kecil itu relatif. Tergantung pengembangan kita lagi, Bang. Memang kalau untuk orang yang terbiasa dengan uangnya yang besar-besar, mungkin apa sih puyuh ini receh lah, kecil lah. Tapi dia nggak tahu nih, Bang. Semua usaha, semua bisnis itu kan prospeknya kan dari kecil dulu. Nah, seperti yang pernah abang todong kemarin di video dengan Jupri, dengan saya pun abang buat jadi short itu videonya tuh. Berapa penghasilan saya jadinya untuk per hari untuk ketika punya 2.000 puyuh itu kan. Ya kalau perkiraan sederhananya ya mungkin bukan rahasia umum lagi lah untuk kawan-kawan peternak. Itu kalau 1.000 puyuh itu kan menghasilkan 100.000 rupiah per hari. 1.000 puyuh? Ya. Nah ini guys, 1.000 dipotong puyuh. pakan. Bersih itu ya? Bersih. 100.000 itu bersih? Ya, tapi 1.000 puyuh. Telur aja nih ya, penjualan telur. Berarti intinya gini, ternak puyuh itu mau untung besar atau untung dikit tergantung populasi. Intinya populasi nanti. Oh di situ kawan, intinya populasi. Ya. Jadi kalau kita mau untung 100.000 bersih per hari, berarti kita pelihara 1.000 saat ini untuk di Jambi dengan harga pakan saat ini. Kalau saat ini 385, Bang. 385 per karung, 50 kilo. Nah, tuh guys. Jawabannya itu sebenarnya mau untung besar atau kecil itu tergantung jumlah populasi. Ya, kalau prospeknya bagus, kenapa tidak dikembangkan seperti itu, Bang? Ya, itu seperti yang tempat kita buat video kemarin. Dia bakal punya itu 6.000. Tempat Joko kemarin ya? Ya, hitunglah sendiri. Kalau 1.000-nya dapat 100.000 berarti 6.000, 600.000 per hari. Ya, kali sebulan. Kali seumur hidup. Per hari 600.000. Kalau 10 hari 6 juta. Nah, hitunglah. Kalau 30 hari 18 juta. 3 kali 6 18. 18 juta. Ya. Bersih itu ya. Bersih. Belum lagi kalau kohenya bisa dijadikan pupuk lagi kan. Nanti kita todong Joko kalau semuanya sudah berjalan normal. Kita ke sana lagi. Apalagi dia kemarin ngoplos ya. Iya, paling ngoplos ada keuntungan 1.000 per kilo. Per kilonya ada keuntungan lagi per kilonya 1.000 guys. Nah, jadi gitu kawan. Kalau untuk yang tanya keuntungan ternak puyuh itu besar dikitnya itu tergantung dan terukur dengan jumlah populasi. Ya. Karena mungkin ya. Karena kan beda tempat kan beda harga. Beda. Kemudian kan harga pakan, harga telur kan beda. Ya. Berkemungkinan mungkin kalau untuk silahkanlah kalkulasikan saja di tempat kawan-kawan itu seperti apa sih? Ya. Harga pakan berapa, harga telur berapa. Makanya kemarin ada orang baru ke sini mau ternak, harga sekarang berapa? Ya kalau sekarang itu kalau peternak baru malah saya nasihati kalau bisa jual 400 dah. Ya benar. Sebutirnya gitu. Ya, karena dia beli pakan kiloan nanti kan. Iya. Bukan persa. Kalau memang masih dikit populasi, kalau bisa jual itu 400 lah. Ya. Jangan di bawah 35, nanti nggak ketemu. Ya. Karena dia beli pakannya kiloan. Ya. Berbeda, kan? Nah, untuk kawan-kawan yang rajin tanya, nggak masalah. Ya. Kita bantu jawab. Yang penting pertanyaan itu yang masuk di akal. Kadang-kadang tuh tanyanya itu nggak masuk di akal. Kita bingung mau jawab. Bukan kita nggak mau bantu gitu loh. Cuman kalau pertanyaannya itu yang kayak mana ya, mengandung unsur ketidaksenangan itu kadang-kadang kita juga malas mau melayani gitu. Nah, ya kita hadir di sini itu bukan berarti kita yang paling pinter, yang benar. Ya, benar. Kemudian apa? Ya kita sama-sama mengedukasi. Kalau memang ternak puyuh, yo ayo. Macam inilah bentuknya kan gitu. Ya, benar. Makanya di video-video saya itu kadang saya tampilkan kenapa dia tutup, kenapa dia rugi, kenapa dia maju terus, kenapa dia nambah populasi, biar ada pembanding. Ya, benar. Maksud saya biar ada pembanding. Ya. Orang rata-rata kalau melihat konten Pak Edi itu pasti tergiur dan dia akan ternak puyuh, kan gitu. Ya. Tapi setelah nanti di perjalanan mereka akan tutup. Ya kita kendala per daerah kita nggak tahu. Beda lagi ya. Makanya di Jambi itu supaya tidak ada kendala,
ya tetap ada lah. Ya. Mungkin kendala yang kecil-kecil. Ya. Makanya dari awal itu saya sibuk buat grup, buat kelompok, majukan kelompok. Ya. Kalau memang tutup rame-rame. Ya, benar. Kalau memang mau berhasil rame-rame Ya. gitu loh. Maksud saya itu. Jadi peternak yang baru mulai tumbuh dia merasa terayomi. Ya. Peternak yang populasinya banyak dia merasa nyaman. Ya. Berkat adanya komunitas Ya. sama-sama itu tadi. Saling bantu. Nah, sama kayak orang tadi mau ke sini itu ternak, Pak, saya mau ternak 1000, Pak. Jangan dulu, Pak. Nanti pemasaran gimana? Iya Ya. juga, Pak, kata dia. Coba be dulu. Kita itu setanganan nggak dengan ternak kita? Ya. Kalau kita setanganan, bolehlah nanti kita tambah lagi. Ya. Untuk awal-awal itu eksperimen be dulu gitu. Nah, itu tadi lah, guys. Jadi kalau ditanya ternak puyuh itu untungnya besar atau kecil, itu kalau menurut kita pengalaman kita ya, Ya. tergantung jumlah populasi yang kita Ya, miliki. Semakin banyak ya semakin banyak keuntungan. Tapi kalau kita pelihara di bawah 1000, Ya. di bawah 500, ya bisa jadi nggak ketemu. Kalau kita nggak pinter-pinter atur masalah ekonominya di situ, Ya, loh, benar. masalah pembukuannya lah, itu bisa jadi nggak ketemu malahan nombok. Karena apa? Duit yang harusnya untuk beli pakan kita pakai biasanya. Dapur. Nah, biasanya kayak gitu, beli garam, beli ini Iya. segala macam. Giliran kita mau beli pakan, aduh, nggak ada lagi duit. Kemana mau nyariin gitu. Nah, itu tadi guys. Ya. Jadi di sini kesimpulannya mau untung besar atau kecil tergantung jumlah populasi yang kita miliki. Ya, benar. Sepakat di situ. Nantikan video-video kami ke depan, next ke depan lagi nanti kita sama-sama kita bahas apa yang harus kita bahas dan kita mungkin ya jangan pernah bosan ya, Ya. kita untuk mengedukasi dengan rekan-rekan. Oke, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat kawan. Semangat.